Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. الآية. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin, amin amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua dapat berkumpul di masjid, dapat bersama-sama bersilaturahmi, duduk menunggu waktu Isya sambil membaca Al-Quran, terkhusus surat Yasin, juga sembari membaca doa bersama untuk diri kita, keluarga, dan orang-orang yang telah mendahului kita, yang semoga hadirnya, duduknya kita di sini adalah salah satu bentuk rasa syukur kita atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena bentuk rasa syukur yang sesungguhnya adalah dengan aplikasi amal perbuatan ibadah kita yang selalu meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya bentuk keyakinan dalam hati atau diucapkan dengan lisan dalam bentuk ucapan alhamdulillah, tetapi masih dibuktikan dengan amal perbuatan, amal ibadah. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wasallam. Beliaulah yang telah membawa umat manusia dari kemerdekaan yang fana, kebebasan hidup, kebebasan sistem moral, bahkan sampai ideologi yang menyebabkan kegelapan dan kesesatan karena didasari oleh kemusyrikan. Maka tidak heran Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka dhallan fahada. Karena pada saat itu makna sebuah kebebasan yang dipandang oleh umat manusia di seluruh dunia, kata Allah, adalah kesesatan. Maka Allah berikan petunjuk kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk memberikan kebebasan yang hakiki kepada umat manusia yang sering kita sebut dengan membawa umat manusia dari jalan kegelapan menuju jalan cahaya Islam. Ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum ala ta'atih. Gak kerasa ternyata kita baru melaksanakan kegiatan nasional ya, merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kalau dalam hitungan nasional, kemerdekaan Indonesia itu masih termasuk singkat ya dibandingkan beberapa negara-negara di dunia lainnya. Tapi Bapak-Bapak dirahmati Allah, tentunya pada kesempatan yang singkat ini
Al-Faqir tidak akan menyampaikan tentang hal-hal terkait ya, yang lebih spesifik, tetapi insya Allah pada kesempatan yang singkat ini kita akan coba melihat ya, makna daripada kebebasan, makna daripada kemerdekaan secara singkat, yang kalau dalam bahasa Arab ya, itu artinya salah satunya adalah al-hurriyah ya, artinya kebebasan, atau dalam artian lain biasa disebut juga dengan al-istiqlal ya. Kita punya masjid namanya Istiqlal. Istiqlal itu artinya masjid kemerdekaan, kebebasan. Nah, kira-kira ada dua makna, dan insya Allah pada kesempatan yang singkat ini kita akan coba sharing bersama-sama apa sih sebenarnya makna kebebasan untuk manusia, terkhusus untuk individu-individu ya, di dalam Islam. Karena makna kebebasan ini juga yang mendorong revolusi besar yang terjadi di Eropa, di Barat saat itu, yang mana kita tahu semua ya, kebebasan yang terjadi dalam revolusi Prancis ya, salah satunya adalah tentang freedom, kebebasan. Nah, lalu apa sih sebenarnya kebebasan yang dimaksud ya oleh Islam? Apa sih hak-hak individu atau kebebasan yang sebenarnya dibawa oleh Rasulullah SAW, yang diikuti oleh umat Nabi ya, yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya kebebasan pandangan orang-orang bangsa Arab jahiliyah, hegemoni Romawi dan Persia itu yang maju pada saat itu disebut sebagai dengan kebebasan yang sesat, dolal. Kenapa? Maka insya Allah pada kesempatan ini kita akan sedikit melihat ya ke dalam salah satu ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, yang biasanya ayat ini menjadi ayat kunci biasanya kalau membahas tentang sebuah kebebasan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 55, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dhalika fa ulaika humul fasiqun. Al-ayat. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, makna kebebasan secara umum dalam Islam dalam garis luas, di mana saat terciptanya ketentraman, bukti ketentraman tersebut Allah gambarkan ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a ya, artinya ditegakkannya ibadah tauhid di alam semesta, la yusyrikuna bi syai'a, dan tidak ada lagi atau tidak banyak ya, orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gambaran umum ya, arti kemerdekaan di dalam Islam secara luas ya. Apa itu merdeka? Apa itu keamanan? Aman adalah saat seseorang umat muslim dapat menegakkan, bukan menjalankan, menegakkan agamanya dengan aman ya, dan menghukum perbuatan-perbuatan kemusyrikan, bukan orangnya tapi perbuatan-perbuatan kemusyrikan sesuai dengan aturan yang diajarkan oleh Islam. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka coba kita tarik ke dalam aspek yang lebih kecil ya, lebih sempit lagi. Kalau kita melihat ya, Islam ya, tinjauan sebuah kebebasan dalam arti syariah atau aturan ya, yang mengatur bagaimana keamanan itu terjadi ya. Dalam Islam ada ya,
yang disebut dengan maqasidus syar'iyyah, ya. Maksud atau tujuan-tujuan daripada diciptakannya atau diturunkannya hukum-hukum. Kenapa Islam banyak sekali mengatur kehidupan manusia? Bahkan kalau kata istilah kita, makan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kenapa Islam mengatur begitu banyak sekali aturan? Ya. Bahkan sampai cara menyuap nasi ke dalam mulut aja diatur oleh Islam. Gitu ya. Cara masuk kamar mandi aja diatur oleh Islam. Pakai sendal aja diatur. Dari kanan dulu, lepas yang kiri dulu, sampai segitunya. Kenapa Islam mengatur begitu banyak hal, bahkan sampai hal-hal pribadi yang mungkin sepele, tidur menghadap ke kiblat, ya, gitu. Sampai diatur seperti itu oleh Islam. Kenapa? Karena ada tujuan-tujuan kebebasan yang ingin dicapai, yang harus dicapai oleh umat manusia, yang mana kebebasan dalam Islam berarti adalah keterikatan yang total ke dalam syariat Allah. Dan ini berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan atau kebebasan yang pernah dicapai oleh orang-orang barat, di mana kebebasan yang mereka maksud adalah saat terlepasnya belenggu-belenggu agama dari setiap individu umat manusia. Itulah yang terjadi pada masa-masa revolusi di Barat. Kita kenal banyak sekali tokoh-tokohnya, ya. Mulai dari yang sosiologis Auguste Comte, dan banyak sekali tokoh-tokoh filsuf yang kita kenal, ya, dari proses revolusi di dunia Barat, yang sebenarnya intinya dibagi ke dalam dua fase. Kemerdekaan, melepaskan agama, ya, dari negara. Fase ekstrimnya adalah melepaskan, ya, agama dari individu, ya. Sehingga lahirlah yang kita sebut dengan komunisme. Paham yang dibawa oleh seseorang yang bernama Karl Marx yang disebarkan di Uni Soviet pada saat itu. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini berbanding terbalik dengan kebebasan yang coba dibawa oleh Rasulullah, yang coba dibawa oleh Islam, di mana arti kebebasan adalah terikat. Semakin terikat seseorang hamba dengan ikatan Islam, dengan ikatan aturan agama, ya, dengan ikatan sunnah-sunnah, dengan ikatan ibadah, dengan ikatan ilmu dan kajian, maka semakin bebas seorang hamba hidup di dunia ini. Sangat kontras dengan kebebasan yang kita pelajari di ilmu-ilmu umum kita, yang mana kebebasan artinya bebas melakukan apapun yang kita inginkan tanpa keterikatan dengan aturan apapun. Maka ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita kembali ke dalam konsep yang paling dasar, ya, dalam pembahasan materi akidah, ya, di dalam setiap kitab-kitab ataupun kajian tentang akidah sering disebutkan bahwa manusia pada dasarnya terikat oleh sesuatu. Tidak ada satupun manusia yang tidak terikat. Orang yang mengaku bebas pada dasarnya terikat oleh keinginan hawa nafsunya. Orang yang mengaku dirinya tidak memiliki Tuhan, artinya dia terikat dengan egoisme dirinya sendiri, menganggap dirinya adalah Tuhan. Orang yang menganggap, ya, kebebasan adalah segalanya, pada dasarnya dia adalah mengikatkan dirinya kepada hawa nafsu yang disebut dengan kebebasan. Artinya tidak ada manusia di dunia ini yang tidak terikat. Makhluk hidup tidak ada yang terikat oleh aturan. Kalaupun tidak terikat oleh aturan Allah, maka terikat oleh aturan selain Allah. Maka ahibati fillah rahimakumullah, kebebasan yang sebebas-bebasnya adalah kebebasan yang semu, kebebasan yang pada akhirnya akan hilang, dan kebebasan yang pada akhirnya
akan menuntun umat manusia kepada kehancuran. Dan inilah yang terjadi kalau kita berkunjung ke negara-negara terutama pengusung kebebasan, yaitu Amerika Serikat, yang kita kenal dengan negara yang maju. Kenyataannya sungguh luar biasa. Bahkan orang-orang takut jalan di tengah malam, ya. Bahkan orang takut naik kereta, ya. Kita mah jalan tengah malam di sini asik aja ya, keluar naik motor ya. Di sana bukan begal bawa celurit lagi, orang bawa tembakan di sana, senapan ya. Gak heran di sana tiap hari ada orang mati tergeletak di jalan, enggak hal yang lumrah di sana. Ya. Hadirnya mati Allah Subhanahu wa taala. Maka kebebasan, bagaimana sih mendapatkan kebebasan yang diatur oleh Allah, ya, yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW? Seperti apa sih contoh-contoh kebebasan, ya, yang bahkan Allah gariskan di dalam Al-Quran sebagai contoh orang-orang yang mengikuti kebebasan Rasul? Maka Allah gambarkan kebebasan tersebut dalam surat 7 ayat 157 yang telah kita bacakan sama-sama di awal muqaddimah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang pada inti kebebasannya adalah wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut menjelaskan alladzina yattabi'una rasulan nabiyyal ummiyya. Ciri-ciri orang-orang yang mengikuti nabi yang ummi salah satunya adalah wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Cara kita untuk mendapatkan kebebasan yang sejati yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, ya, adalah dengan wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, dengan cara melepaskan beban-beban wal aghlal allati kanat alaihim, ya, dan belenggu-belenggu yang membelenggu diri mereka. Salah satu ciri-ciri daripada umat Nabi Muhammad adalah melepaskan belenggu-belenggu duniawi atau ikatan-ikatan yang mengikat dirinya selain dari ikatan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita sebutkan salah satu ayat dalam surat 3 ayat 14, ya, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin dan lain-lainnya hingga akhir ayat, maka itu semua dilepaskan. Bukan berarti ditinggalkan, tapi dilepaskan beban-bebannya. Dunia yang membebani umat manusia, terkhusus umat Islam, yang membebani dirinya untuk terus melangkah maju, ya, naik, ya, meningkat keimanannya, naik kelas dirinya, itu akan dia lepaskan satu persatu. Kalau hartanya mengganggu dia untuk beribadah, maka dia akan lepaskan hartanya. Kalau jabatannya misalkan, ya, mengganggu dia untuk tambah dekat kepada Allah, justru malah menjauhkan dia daripada Allah, justru malah menjauhkan dia daripada ibadah, justru bahkan merugikan orang lain, membuat madarat kepada orang lain, maka dia akan lepaskan dengan senang hati. Kalaulah misalkan keluarganya itu menjadi masalah bagi dirinya, maka dia akan lepaskan. Bukan berarti diceraikan, ya, tapi dilepaskan belenggu-belenggunya. Kalaulah jabatannya, ya, kedudukannya, ilmunya, ya, yang dia kaji dengan tinggi-tinggi, dengan lama-lama tersebut, itu justru menjadi beban bagi dirinya, dia akan lepaskan dengan senang hati. Maka kalau kita lihat dalam sejarah, ya, Abdurrahman bin Auf, ya, sangat takut masuk surga dalam keadaan merangkak. Dia tahu itu beban bagi dirinya, padahal dia sudah dijamin masuk surga. Abdurrahman bin Auf, ya, aku melihat Abdurrahman bin Auf, kata Rasul, masuk surga dengan merangkak. Ya,
Dia udah dijamin masuk surganya walaupun merangkak, tapi masih takut karena beban-bebannya terlalu berat. Ya. Nabi Sulaiman ya, meninggalkan ibadahnya karena kudanya langsung disembelih. Banyak sekali hal-hal yang harus dilepaskan untuk mencapai kemerdekaan, kebebasan yang hakiki, untuk semakin mengikatkan diri kita kepada ikatan yang hakiki, yaitu ikatan Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah, kiranya inilah yang dapat disampaikan, dan semoga kita dapat melepaskan belenggu dan ikatan yang dapat menghambat diri kita untuk terus naik kelas menjadi hamba-hamba yang soleh dan bertakwa. Hanya ini yang dapat disampaikan. Bila ada yang salah maka dari al-faqir pribadi, dan jika ada kebenarannya dan mutlak datang dari Allah Subhanahu wa taala. Atlubul afwa minkum min kulli akhta'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.